Halo, perkenalkan nama saya Stella Sri Kencana dan rekan saya. Halo Pak, perkenalkan nama saya Selvina Cynthia Putri. Kami berasal dari SMA Santolesis Batunggal dan pada perkenalan kali ini akan melakukan percobaan dengan Tesla Coil menyambung dengan topik yang diambil yaitu wireless charging dapat menembus benda penghalang. Hal yang dapat dilakukan pada percobaan kali ini bertujuan untuk mengetahui cara kerja dari wireless power transmission antara penerima dan pemancar pada proyek Tesla Coil, mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi besar arus kepada si penerima arus, mengetahui apakah arus wireless charger dapat menembus benda penghalang dan apakah jarak yang digunakan penghalang dan yang tidak mempengaruhi besarnya arus, dan mengetahui apakah metode Tesla Coil akan berlaku pada penerima yang selain metode kumparan. Alat dan bahan yang diperlukan saat membuat percobaan Tesla Coil yaitu 3 buah transmitter, yaitu transmitter D882, C945, dan tip 41, 4 buah resistor, yaitu resistor 2K2, 3K3, 1K5, dan resistor 10K. 3 buah kapasitor, yaitu kapasitor 22N, 1000 mikrofarad dengan 16 volt, dan 100 mikrofarad. 2 buah dioda, 1N4007 dan 1N4148, PCB bolong dengan ukuran 8 x 3 cm, beberapa kabel, timah, 1 buah solder, lem, pipa parolan dengan diameter 3,5 dan panjang 16 cm, 3 buah baterai, kisaran 0-12 volt, 1 buah LED, kawat tembaga dengan 0,22 mm dan 0,18 mm, 1 buah heatsink, pipa paralon dililit dengan kawat tembaga 0,18 mm sebanyak 350 lilitan, saklar, dan papan. Untuk memahami kumparan blend transformator Tesla, kita perlu memahami elektromagnet terlebih dahulu. Medan magnet dari magnet yang kuat dapat menciptakan arus berlawanan arah pada pipa tembaga atau aluminium. Hal ini ditunjukkan dengan menjatuhkan magnet melalui pipa. Turunnya magnet di dalam pipa terlihat lebih lambat daripada saat dijatuhkan di luar pipa. Ketika tegangan dihasilkan oleh perubahan flux magnet menurut hukum Faraday, polaritas tegangan induksi sedemikian rupa sehingga menghasilkan arus yang medan magnetnya menentang perubahan yang menghasilkannya. Medan magnet yang diinduksi di dalam setiap loop kawat selalu bertindak untuk menjaga flux magnet dalam loop konstan. Arah arus induksi dapat ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Untuk menentukan arah aliran arus mana yang akan menciptakan medan magnet yang akan melawan arah perubahan flux melalui loop. Dalam contoh di bawah ini, jika flux meningkat, medan induksi bertindak berlawanan dengannya. Jika menurun, medan induksi bertindak ke arah medan yang diterapkan untuk menentang perubahan. Ketika arus atau panah merah diterapkan ke konduktor, itu menciptakan medan magnet di sekitar konduktor. Panah biru untuk memprediksi arah aliran medan magnet, gunakan aturan tangan kanan. Letakkan tangan Anda pada konduktor dengan ibu jari menuju ke arus, dan jari-jari Anda akan menuju ke arah aliran medan magnet. Ketika Anda membungkus konduktor di sekitar logam besi seperti baja atau besi, medan magnet dari konduktor melingkar, menggabung, dan mengelaraskan. Ini disebut dengan elektromagnet. Medan magnet bergerak dari pusat kumparan melewati salah satu ujung elektromagnet di sekitar bagian luar kumparan dan di ujung yang berlawanan kembali ke pusat kumparan. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Untuk memprediksi ujung mana kutub utara atau selatan dalam sebuah kumparan, sekali lagi Anda menggunakan aturan tangan kanan. Hanya saja kali ini dengan tangan kanan Anda pada kumparan, arahkan jari-jari Anda ke arah aliran arus dalam konduktor melingkar. Panah merah dengan ibu jari kanan, Anda menunjuk ke selat di sepanjang kumparan. Itu juga menunjukkan ke ujung utara magnet. Bagaimana arus yang dapat berfluktuasi dalam kumparan primer menciptakan arus dalam kumparan sekunder secara nirkabel itu disebut dengan hukum Lenz. Bagaimana cara kerja hukum Lenz tersebut? Semua kumparan pada trafo harus dilihat dengan arah yang sama. Sebuah kumparan akan menahan perubahan magnet
Medan seingat ketika AC atau arus berdenyut diterapkan di kumparan primer itu menciptakan medan magnet yang berfluktuasi di kumparan primer. Ketika medan magnet yang berfluktuasi mencapai kumparan sekunder, itu menciptakan medan magnet yang berlawanan dan arus yang berlawanan di kumparan sekunder. Anda dapat menggunakan aturan tangan kanan pada kumparan primer dan kumparan sekunder untuk memprediksi output sekunder. Tergantung pada jumlah lilitan pada kumparan primer dan jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Tegangan berubah menjadi tegangan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jika Anda menemukan positif atau negatif, sulit untuk mengikuti pada kumparan sekunder. Pikirkan kumparan sekunder sebagai sumber daya atau sumber baterai tempat daya keluar, dan pikirkanlah kumparan primer sebagai beban di mana daya dikonsumsi. Kumparan Tesla adalah transformator inti udara. Medan magnet dan arus bekerja dengan cara yang sama seperti transformator inti besi atau ferrit. Pada produk percobaan Tesla Coil kami sedikitnya memiliki 5 dasar bagian yang penting, yaitu sebuah sumber listrik. Dalam skema kami yang kami pakai adalah skema ini baterai, sebuah resistor tergantung pada transistornya berapa watt dan berapa ohmnya, dapat lebih tinggi lagi dan lebih rendah lagi. Sebuah transistor yang kami pakai di akhirnya itu adalah tip 31C. Heatsink transistor pada sirkuit ini cenderung menjadi lebih panas. Sebuah kumparan primer dari 2 lilitan atau lebih dililitkan pada area yang sama dengan kumparan sekunder, dan kumparan sekunder hingga 1000 lilitan. Namun kami menggunakan 350 lilitan pada kumparan primer. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu ketika daya pertama kali diterapkan ke koil Tesla, keadaan padat dasar. Transistor dalam rangkaian terbuka atau mati. Daya melewati resistor ke basis transistor. Menutup transistor menyalakannya, memungkinkan arus mengalir melalui kumparan primer. Perubahan arus tidak seketika, dibutuhkan waktu yang singkat untuk arus mengalir dari arus 0 ke arus maksimal. Ini disebut yaitu waktu naik. Langkah kedua, pada saat yang sama medan magnet dalam kumparan berubah dari 0 menjadi beberapa kekuatan medan. Sementara medan magnet meningkatkan di kumparan primer. Kumparan sekunder menolak perubahan, menciptakan medan magnet yang berlawanan dan arus yang berlawanan di kumparan sekunder. Langkah ketiga, kumparan sekunder diikat ke dasar transistor, sehingga arus di kumparan sekunder umpan balik akan menarik arus menjauh dari basis transistor. Ini akan membuka transistor mematikan arus ke kumparan primer. Seperti waktu naik, perubahan saat ini tidak instan. Dibutuhkan waktu singkat atau arus dan medan magnet dari max ke 0. Ini disebut yaitu waktu jatuh. Kemudian kembali ke langkah 1. Jenis rangkaian ini disebut rangkaian osilasi yang mengatur sendiri atau osilator resonansi. Jenis osilator ini dibatasi frekuensinya oleh waktu tunda rangkaian dan transistor sirkuit ini sangat tidak efisien, menghasilkan gelombang persegi. Kumparan primer hanya menghasilkan arus di kumparan sekunder selama medan magnet beralih dari kekuatan medan 0 ke kekuatan medan penuh dan kembali ke kekuatan medan 0 yang disebut waktu naik dan waktu jatuh. Waktu musim gugur. Waktu musim gugur ini adalah antara waktu naik dan waktu jatuh. Ada dataran tinggi dengan transistor tertutup atau hidup dan transistor terbuka atau mati. Ketika transistor dalam keadaan mati, maka plato tidak menggunakan arus. Namun ketika transistor berada pada plato, menggunakan dan membuang arus untuk memanaskan transistor. Kami dapat menggunakan transistor switching tercepat yang bisa kami dapatkan. Dengan frekuensi yang lebih tinggi, medan magnet dapat bertransisi lebih banyak daripada yang stabil, membuat koil Tesla lebih efisien. Namun ini tidak akan menghentikan transistor memanas. Dengan menambahkan LED 3 volt ke basis transistor, ini memperpanjang waktu naik dan turun, membuat transistor bertindak lebih dari gelombang segitiga daripada gelombang persegi. Ada 2 hal lain yang dapat kami lakukan untuk menjaga transistor agar tidak terlalu panas. Kami dapat menggunakan unit pendingin untuk menghilangkan kelebihan panas. Anda dapat menggunakan transistor watt tinggi agar transistor tidak bekerja terlalu keras.
Sekian video penjelasan dari kami. Maaf jika ada salah penempatan kata yang kami ucapkan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.